Hari ini kita mau bahas sedikit ya Bapak Ibu dari firman Tuhan yang secara garis besar mungkin akan diberikan judul Mengasihi Tuhan dengan Segenap Akal Budi. Sebelumnya kita mau baca dulu satu ayat firman Tuhan sedikit dari surat ke Filipi ya, Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi di surat Filipi ini dikatakan bahwa Tuhan akan memelihara kita, Bapak Ibu, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, di mana damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi yang kita lihat seringkali di dalam kehidupan kita, kita mengalami hal-hal yang penuh dengan beban hidup, hal-hal yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan letih lesu. Dari mana semuanya itu? Dari mana kita bisa mengalami letih lesu dan sebagainya? Sebenarnya banyak hal yang kita alami itu datangnya dari suatu tipu muslihat atau dari suatu dusta. Mengapa demikian? Apa yang disebut dusta? Jadi dusta adalah sesuatu yang bertentangan dengan janjinya Tuhan. Tuhan berkata tadi bahwa seharusnya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara kita. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi para pengikutnya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita, oleh karena itu seringkali apa yang kita rasakan letih lesu, putus asa, dan berbeban berat itu datangnya dari dusta. Sebab Tuhan mengatakan bahwa Dia memberikan kuk yang enak untuk kita pikul, dan beban yang Tuhan berikan adalah beban yang ringan. Itulah yang firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan dan salah satu buah roh juga adalah damai sejahtera. Jadi ketika kita mengalami letih lesu ada kemungkinan bahwa kita sedang melihat dengan sudut pandang yang salah. Seperti yang ada di sini di PowerPoint di Kejadian 3 ayat 1 ketika Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Lalu di sini ada ular datang kepada Hawa, lalu ular bertanya, apakah Tuhan benar-benar mengatakan itu? Did God actually say? Katanya, apakah Tuhan kemarin pada saat itu benar-benar ngomong kayak gitu? Jadi iblis memberikan suatu keraguan dalam diri manusia, dan itu yang terjadi saat ini. Keraguan demi keraguan kepada firman Tuhan yang menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera. Dan di sini ada dua hal yang ditulis yang saya masukkan mungkin hanya sedikit yang cara iblis untuk menghancurkan damai sejahtera. Yang pertama, memberi pencobaan agar kita jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena di firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita percaya kepada tipu muslihat, kita meninggalkan Tuhan, melakukan dosa, maka damai sejahtera itu akan hilang. Dan yang kedua juga mungkin memberikan intimidasi. Tapi kedua hal ini sebenarnya akarnya sama, yaitu iblis berusaha untuk membuat kita berhenti percaya kepada firman Tuhan, membuat kita khawatir, seringkali banyak sekali kekhawatiran. Dan menurut survei yang dilakukan oleh Dr. Walter Kevert, 8% dari kekhawatiran itu adalah kekhawatiran mengenai sesuatu yang mungkin wajar untuk dikhawatirkan. Sedangkan 92% kekhawatiran yang dialami oleh manusia itu hanyalah sebuah khayalan. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, hanya sesuatu bayangan kita saja akan ketakutan. Di sini ada bagannya di sebelah kanan bawah. Jadi presentasinya sangat kecil sebenarnya ya Bapak Ibu, kekhawatiran yang benar-benar bisa dikhawatirkan, sedangkan presentasi yang besarnya itu adalah bayangan kita gitu, kekhawatiran dari bayangan kita sendiri. Dan sering terjadi yang disebut panic attack katanya. Jadi panic attack itu adalah gelombang ketakutan dan kecemasan yang intens yang muncul muncul secara tiba-tiba. Yang hari ini mau kita bahas adalah
Bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap kuat menghadapi tipu muslihat, kuat menghadapi hal-hal yang kita lihat secara mata jasmani terlihat buruk. Salah satu caranya adalah Bapak Ibu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Akal budi adalah pikiran kita, di mana Tuhan mengatakan bahwa kita dibaharui akal budinya. Berubahlah, kata firman Tuhan, oleh pembaharuan budimu. Dan yang merubah akal budi kita adalah firman Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Mengasihi di dalam bahasa Ibrani adalah ahava. Ahava itu artinya mengasihi, dan di dalam kata ahava ini ada dua kata dasar. Yang pertama adalah kata ahav, yang kedua adalah kata hava. Kata ahav itu artinya memelihara atau berbakti sepenuhnya kepada satu hal atau kepada seseorang. Dan hava artinya memberi. Jadi kalau misalkan kita tinjau dari sudut bahasa, dari bahasa Ibrani, kita bisa melihat bahwa mengasihi itu artinya memelihara dan memberi. Lalu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi berarti membaktikan diri kita untuk memelihara firman Tuhan di dalam pikiran kita dan memberikan pikiran kita sepenuhnya untuk dikuasai firman Tuhan. Itulah arti mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Next, yang pertama yang kita lakukan adalah dengan memikirkan firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti yang dikatakan di Mazmur. Yesaya 26 ayat 3. Di sini ditulis, Bapak Ibu, katanya firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, yang menaruh pikirannya sepenuhnya dipenuhi akal budinya dengan firman Tuhan, Tuhan akan memelihara orang-orang seperti ini di sini ditulisnya perfect peace, damai sejahteranya, damai sejahtera yang sempurna, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena akal budi kita taruh di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan itu akan menghidupkan kita. Sekalipun keadaan jasmani kelihatannya kurang baik, tapi kita memiliki mata rohani kita yang dikuatkan dengan firman Tuhan. Di sini ada dua jenis damai sejahtera ya Bapak Ibu yang ditulis. Yang pertama adalah damai sejahtera mungkin yang bisa dibilang semu atau sementara. Yang jadi contoh dari damai sejahtera ini adalah misalkan ketika kita makan coklat nih Bapak Ibu ya, atau ketika kita makan es krim, makan makanan yang enak. Perasaan menyenangkan itu bisa dihasilkan oleh hormon dopamin sebagai respons atas mengkonsumsi coklat. Dan juga mungkin ketika kita dipromosikan di dalam pekerjaan, itu adalah damai sejahtera yang mungkin sifatnya sementara. Apakah damai sejahtera ini salah? Tentunya enggak Bapak Ibu, karena itu juga adalah anugerah Tuhan, di mana kita bisa menikmati makanan yang baik yang Tuhan sediakan, di mana kita bisa mendapatkan promosi di pekerjaan, bisa bertemu dengan orang yang tepat, mungkin buat anak-anak yang masih muda bertemu dengan jodoh. Itu juga damai sejahtera yang sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan, tapi suatu damai sejahtera yang sementara, gak bertahan untuk selamanya, dan itu juga hanya untuk di bumi ini. Tetapi ada yang kedua adalah damai sejahtera yang sempurna. Damai sejahtera yang sempurna ini Bapak Ibu yang disebut tadi di Filipi 4, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Apa itu contohnya? Contohnya adalah yang dialami oleh Paulus. Paulus mengalami kehidupan yang tidak mudah Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan. Paulus mengalami aniaya, Paulus beberapa kali dipenjara, didera, ya dia mengalami karam kapal dan sebagainya, sempat mengalami kekurangan mungkin. Tetapi Paulus memiliki damai sejahtera yang melimpah-limpah. Sehingga ia katakan kepada jemaat di Filipi, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal yang akan memelihara kamu, katanya, yang akan memelihara kita. Sebab damai sejahtera yang seperti ini sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang menderita tapi bisa damai sejahtera? Tapi firman Tuhan bilang bisa. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan ini diberikan kepada orang yang pikirannya juga tertuju kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, percaya firman segenap akal budi.
Kenapa tuh kita memikirkan firman Tuhan lalu bisa ada damai sejahtera? Karena hati dan pikiran kita tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita pikirkan akan menentukan yang kita rasakan, akan menentukan yang kita perbuat, akan menentukan yang kita katakan. Oleh sebab itu dikatakan kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. 2 Korintus 10 ayat 6 dikatakan di sini kita harus menangkap dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran kita itu ada banyak sekali di pikiran kita pertentangan dan pembelaan terhadap firman Tuhan. Pikiran tentang apa yang benar, apa yang buruk tuh ada di pikiran kita. Kita pengen percaya firman, tapi kadang ada godaan. Karena memang kita masih di dalam tubuh jasmani, ada pikiran-pikiran daging yang sudah jatuh ke dalam dosa yang menentang firman Tuhan. Tapi di 2 Korintus dikatakan, tangkap itu pikirannya. Ditangkap pikirannya dan taklukkanlah itu. Tawan pikirannya, ditaklukkan kepada Kristus. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita sedang dalam pencobaan misalkan, kita digoda untuk melakukan ketidakadilan mungkin di dalam bisnis kita. Mungkin ada suara-suara yang bilang, lakukanlah saja segala sesuatu ini untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Rugikan orang lain gak apa-apa. Yang penting kita untung, yang penting kita kerja keras kita mendapat untung sebesar-besarnya walaupun orang lain rugi. Jika ada pikiran itu, kita bisa tangkap pikiran itu, kita tawan, kita penjara pikiran itu, Bapak Ibu, dan taklukkan itu di bawah firman Tuhan. Taklukkan itu kepada Kristus. Kita katakan dalam pikiran kita, firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Atau Bapak Ibu ketika iblis misalkan mengintimidasi tentang keuangan, misalkan gimana nanti anak-anak kita bakal makan apa, kita taklukkan pikiran itu, kita tangkap, kita taklukkan kepada firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapa di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Itu yang pertama, kita pikirkan dan renungkan firman Tuhan. Dan setelah kita pikirkan, kita juga bisa memperkatakannya Bapak Ibu, karena itu juga sangat membantu. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Jadi kita akan kalah, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan logika kita melawan apa yang terjadi. Aku boleh minta tolong next slide-nya di yang poin nomor 2, memperkatakan firman Tuhan. Jadi ketika kita mengalami suatu pencobaan, suatu dusta, kita jangan lawan dengan logika kita sendiri, Bapak Ibu, dengan berkata, secara logika kan seperti ini misalkan. Yang harus kita lakukan adalah melawan dengan firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya Bapak Ibu di dalam pencobaan ketika dia dicobai oleh iblis atau penggoda yang menggoda untuk berhenti percaya sama firman Tuhan. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah melawan dengan firman Tuhan. Di Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10 Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis. Jadi kita melawannya dengan firman Tuhan, bukan dengan logika kita. Kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Seperti tadi contohnya misalkan tentang mengasihi sesama, kita bilang, firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi sesama. Aku harus mengasihi sesama. Allah adalah kasih. Kita perkatakan firman Tuhan demi firman Tuhan melawan dusta iblis. Di mana iblis dikatakan di kitab Yohanes adalah bapa segala dusta. Dan selain itu, Bapak Ibu, kita juga bisa belajar untuk sharing sama teman-teman, misalkan kayak yang Ibu dilakukan tadi oleh Ibu Nini, bersaksi kepada orang tentang apa yang Tuhan lakukan. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, jangan kita selalu berbicara mengenai betapa besarnya masalah kita. Kita selalu curhat atau curahan hati cerita sama orang tentang betapa besarnya pergumulan kita. Tapi kita juga bisa belajar bersaksi betapa besarnya Tuhan kita. Kita tidak selalu berkata tentang betapa besar masalah, kita perkatakan betapa besarnya Tuhan yang menyertai kita. Ini juga ada sebuah survei Bapak Ibu oleh Studi Science tahun 1996 yang menyatakan bahwa 30 menit mendengarkan keluhan atau kita berkeluh kesah selama 30 menit gitu berpotensi merusak otak kita katanya. Otak itu akan memproduksi suatu zat yang akan merusak jaringan neuron di dalam hipokampus pikiran kita, otak kita, yaitu bagian yang penting untuk pembentukan memori. Jadi ketika kita terus mengeluh, ketika kita terus mengatakan hal yang negatif, itu juga berpengaruh buruk kepada otak kita menurut studi Bapak Ibu. Dan saya pun pernah mengalami hal itu.
belum bisa saya ceritakan sekarang karena juga waktunya terbatas, tapi saya pernah mengalami stres pada saat itu yang cukup cukup dalam di dalam kehidupan ini. Dan setelah mengalami fase-fase itu, kenapa ya saya ngerasa jadi susah ya buat menghafal sesuatu gitu. Jadi susah untuk mengingat sesuatu. Ternyata secara studi memang ketika kita terus mengeluh, kita melihat keadaan yang buruk, buruk, buruk terus, itu akan merusak jaringan di otak kita. Dan itu bisa diperbaiki, Bapak Ibu. Ketika kita mulai belajar bersyukur, belajar mengasihi Tuhan, itu bisa dipulihkan kembali. Ya, jadi kita belajar untuk mengatakan kebesaran Tuhan. Tentunya kita boleh curhat cerita tentang masalah kita, tetapi mungkin setelahnya kita belajar mengatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin seperti, iya sih gitu, bisnis saya lagi susah, bisnis saya lagi mandek. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya. Iya sih, misalkan masalah ini nggak selesai-selesai. Lama sekali ya, kenapa ini terus bertubi-tubi masalah? Lalu kita bisa nyanyikan tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Kita perkatakan firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam pikiran kita ingat firman. Ketika kita udah mandek gitu susah rasanya katakan firman Tuhan bisa juga dengan lagu. Dan dengan memperkatakannya Bapak Ibu kita percaya bahwa ini menguatkan kita. 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Dan ketika saya baca ayat ini, saya pikir apa ya ucapan-ucapan yang menipu, bibir yang menipu. Salah satunya adalah mungkin ketika kita berkata, Tuhan jahat sama saya, Tuhan tidak peduli sama saya, tidak ada hari depan. Itulah ucapan-ucapan yang menipu yang kita keluarkan dari bibir kita, Bapak Ibu. Sebab itu menentang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau, tidak ada hari depan untuk engkau, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab hari depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, kata firman Tuhan. Jadi kita jangan mengatakan perkataan dusta, tapi kita mengatakan perkataan kebenaran. Maka kita akan melihat hidup itu, karena firman Tuhan adalah perkataan hidup yang kekal. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, poin nomor 3 adalah melakukan firman Tuhan. Setelah kita pikirkan, kita renungkan, kita katakan, tentunya kita juga melakukan firman Tuhan. Sebab pikiran tanpa disertai perbuatan itu hanya sebuah pengetahuan, tetapi pikiran yang kita sertai dengan perbuatan itulah iman kepada Tuhan, itulah kasih kepada Tuhan. Dan di slide yang terakhir di sini saya memasukkan gambar, ada 2 gambar Bapak Ibu, gambar di slide yang terakhir ada gambar hamster mungkin atau tikus di situ dan gambar ikan. Mereka ini tinggal di 2 habitat yang berbeda. Ikan tinggal di air, sedangkan hamster atau tikus tinggal di daratan ya Bapak Ibu. Kalau mereka tinggal di air, dicelupin ke air mereka akan mati. Dan di firman Tuhan dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru berarti memiliki suatu habit yang baru, memiliki kebiasaan yang baru, dan juga memiliki tempat hidup yang baru, memiliki ekosistem yang baru. Kita bukan hanya diciptakan menjadi manusia yang lebih baik, bukan menjadi orang yang lebih baik, tapi jadi orang yang baru, jadi ciptaan yang baru. Seperti tikus ini mungkin tadinya di darat, kalau dia menjadi ciptaan baru, ya berarti dia berubah. Dia bukan lagi jadi tikus, tapi dia jadi ikan. Punya kebiasaan yang baru, dia punya habitat yang baru, dia memiliki tempat hidup ekosistem yang baru. Dan kita dilahirkan kembali Bapak Ibu di dalam Kristus. Dan kita memiliki habitat yang baru, memiliki ekosistem yang baru. Apa itu habitat orang percaya? Firman Tuhan. Orang percaya kepada Yesus tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Dia tidak dapat merasa hidup tanpa firman Tuhan, tanpa merenungkan firman, tanpa mengasihi Tuhan, tidak bisa merasakan hidup. Karena habitatnya sudah berubah. Dan seperti ikan tidak bisa hidup di luar air, umat Tuhan tidak bisa hidup di luar firman Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru, kita harus tinggal di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, kata firman Tuhan.
Apa yang harus ada di dalam dia, Bapak Ibu, seluruh keberadaan kita. Pikiran kita harus ada di dalam dia, hati kita harus ada di dalam dia. Jadi kita seolah-olah seperti ikan yang berenang-renang di dalam firman Tuhan, berenang-renang di dalam suatu habitat yang baru, Bapak Ibu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, kata firman Tuhan. Seluruh keberadaan kita. Berpikirlah di dalam firman Tuhan, berkata-katalah di dalam firman Tuhan, melangkahlah di dalam firman Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kata firman Tuhan di Filipi 4 tadi ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya bacakan terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh tipu muslihat yang diberikan oleh iblis. Sekian yang kita bahas hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih.